أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kembali kita kepada pembahasan Al-Aqidatul Wasithiyah dengan syarah yang terbaik, yaitu punya siapa? Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Rashid, yaitu At-Tanbihatus Saniyah. Kita sudah sampai di muka surat berapa? 200 sama ya? Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu walakin harfus istidrak. Setelah menyebutkan tentang masalah apa itu, tidak perlu keyakinan akan Allah, informasi bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy dan dia bersama kita, itu tidak memerlukan yang namanya tahrif, yaitu penyelewengan makna atau penyelewengan lafaz agar mendapatkan makna yang diinginkan, itu tidak perlu. Lakin akan tetapi kemudian qauluhu yuson yuhfad, yaitu dipelihara atau dilindungi. Yuqal sanahu wa yasunuhu siyanatan hafidhah, yaitu menjaganya, memeliharanya dan melindunginya. Qauluhu minadz-dzununi al-kadzibah, tetapi perlu dilindungi dan dipelihara dari persangkaan-persangkaan yang dusta, bahwasanya Allah berarti zatnya bersama kita dan semacam itu. Adzan masdar min babi qatala, yaitu dhanna, yaitu min bab qatala, dari masalah itunya ya, syarafnya. Wa huwa khilaful yaqin, dia adalah lawan dari keyakinan dari beberapa sudut pandang. Adapun kalau sudut pandang yang lain, lawan dari al-yakin adalah asyak, yaitu keraguan. Tapi ini dari sudut pandang yang lain, bahwasanya yakin itu yaitu apa? Betul-betul dia menetapkan satu hukum tanpa ada keraguan. Sementara dzan ini masih ada keraguan, masih ada persangkaan. Qalahul Azhari, Al-Azhari dalam apa? Al-Misbahul Munir, dinukilkan oleh Al-Fuyumi dalam Al-Misbahul Munir yang kedua muka surat 386. Wa ghairuh, dan yang lain-lain. Wa qad yusta'malu bi makna al-yaqin. Terkadang, ini jarang, tapi terkadang dzan itu digunakan untuk makna yakin, ka qaulihi subhanahu alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Seperti firman Allah Subhanahu, orang-orang yang mereka itu yakin mereka akan berjumpa dengan Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yaitu yakin, dzanna di sini. Karena Allah sedang memuji orang-orang yang imannya kuat ketika suasana yang sangat menakutkan, ketika berhadapan dengan siapa ini? Berhadapan dengan Jalut di zamannya Nabi Dawud. Qauluhu wa kullu hadzal kalam haqqun ala haqiqatih. Ucapan Syekhul Islam, seluruh ucapan ini adalah benar sesuai dengan hakikatnya, bahwasanya Allah tinggi di atas arsy dan Allah bersama kita. Ila akhirih. Hadza isyaratun lirraddi alal mu'attilah. Ini adalah isyarat untuk membantah orang-orang Mu'attilah, minal Jahmiyati wal Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah wa asbahihim, dan orang-orang yang semacam mereka. Alladzina yaz'umuna anna ma ja'a min dzikri fawqiyatihi wa uluwihi wastiwa'ihi ala arsyih. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya dalil-dalil yang datang yang menyebutkan tentang ketinggian Allah Ta'ala dan istiwanya dia di atas arsy, laisa bihaqiqatih, tidaklah seperti hakikatnya. Lafadznya begitu, tapi bukan itu yang diinginkan. Wa innama huwa majaz, tapi itu hanyalah gaya bahasa saja, kata mereka. Ini sebagaimana di dalam apa? Tafsir-tafsir orang-orang Mu'tazilah dan juga tafsir Jalalain. Mereka goncang dalam masalah ini. As-Suyuti dan Al-Mahalli goncang dalam masalah ini. Wa ma za'amuhu batilun musadimun li adillatil kitabi was sunnati shahihati sharihah. Dan apa yang mereka nyatakan itu tadi adalah batil, bertabrakan, berbenturan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan yang jelas. Wa ijma'is salaf, dan kesepakatan para salaf ala anna dzalika haqiqah, bahwasanya itu adalah hakikat, betul-betul sesuatu yang hakiki. Kama yaliqu bi jalalillahi subhanahu wa 'azamatih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Shawaiq,
As-Sawa'iqul Mursalah yang pertama muka surat 142. Wa mimma da'au fihi annahu majaz al-fauqiyah. Termasuk perkara yang diklaim oleh orang-orang tadi bahwasanya itu hanyalah majaz, sekedar gaya bahasa saja, yaitu al-fauqiyah, masalah ketinggian Allah. Wasaqa adillatan katsiratan fi isbatil fauqiyatil kamilah. Dan beliau mendatangkan dalil-dalil yang banyak di dalam menetapkan ketinggian Allah yang sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Ketinggian apa itu? Ketinggian zat, ketinggian sifat, dan ketinggian apa? Pemaksaan. Wa minha, dan diantara argumentasi Imam Ibnul Qayyim adalah annal asla al-haqiqah. Asal dari suatu kalimat adalah hakikat. Wal majaz ala khilafil asal. Sementara majaz itu menyelisihi asalnya. Dan ini tidak boleh kita menyelisihi asal tanpa adanya dalil. Wa minha, diantara, sementara apa? Tidak ada dalil yang menuntut untuk membawa lafaz-lafaz tadi kepada majaz. Wa minha, dan argumentasi Ibnul Qayyim juga apa? An-zahir khilafu dzalik. Lahiriah dari dalil-dalil yang ada itu menyelisihi apa yang mereka sebutkan tadi, bahwasanya ini majaz. Sementara apa? Kalimat itu hukum asalnya adalah sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil, sementara tidak ada dalil yang mengharuskan kita memalingkan itu tadi. Maka zahir ayat sendiri sudah berselisih dengan apa yang mereka sebutkan. Dan kalam Allah itu lebih benar daripada ucapan para pengekor ahli Yunani itu. Wa minha annal isti'mal al-majazi la budda fihi min qarinah. Dan juga di antara argumentasinya adalah penggunaan lafaz secara majaz, sekedar gaya bahasa saja, itu wajib adanya qarinah, adanya faktor penyerta yang menunjukkan makna yang diinginkan. Yang diinginkan bukannya betul-betul Allah di atas arsy, tapi maksudnya adalah Allah yaitu menguasai arsy. Nah, itu seandainya ada, itu perlu, itu wajib ada qarinahnya itu. Nah, itu baru mungkin untuk apa? Untuk kita lihat. Sementara nggak ada dalil yang mengharuskan istawa jadi istaula. Tukhrijuhu an haqiqatih, mengeluarkan yang mana qarinah tadi, faktor penyerta, dalil penunjuk tadi, mengeluarkan lafaz tadi dari hakikatnya. Fa ainal qarinah min fauqiyatir rabb, maka mana qarinah yang ada pada ketinggian Rabb, yaitu qarinah untuk memalingkan fauqiyah menjadi apa? Fauqiyatul qahr, yaitu maksudnya memaksa, menundukkan dan mengalahkan dan semacam itu. Justru dalil-dalil yang ada menunjukkan memang zat Allah tinggi di atas arsy. Sampai-sampai apa itu? Para nabi ketika mau didekatkan, mereka betul-betul diangkat. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Isa ketika apa? Ketika beliau memang mau diangkat oleh Allah Ta'ala. Demikian pula para malaikat yang naik turun untuk apa? Untuk melaporkan urusan kepada Allah, naik untuk melaporkan urusan dan turun untuk apa? Untuk kembali lagi mengawasi urusan manusia dan seterusnya. Menunjukkan betul-betul zat Allah di atas sana, sehingga makhluk yang didekatkan memang perlu diangkat. Dan kita tak kata yang atas tu, kita tak kata tempatnya. Itu yang menjadi syubhat mereka. Apakah kita katakan atas itu tempat? Kita katakan bahwasanya istilah tempat ini, dia itu adalah sesuatu yang global, sesuatu yang sifatnya masih mujmal. Yang betul adalah apa? Kita sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Al-Qawaid An-Nauraniyah dan juga kitab-kitab yang lain, yaitu kita harus berlafaz sebagaimana lafaz yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Tidak membuat lafaz sendiri kemudian kita memaksa. Ini memang apa? Orang-orang Yunani seperti itu, memaksa. Allah itu berarti perlu tempat atau tidak? Tempat itu makhluk. Berarti apa? Kalian mengatakan Allah Ta'ala diliputi oleh makhluk dan seterusnya. Kita katakan itu peraturan yang salah dari asalnya. Kenapa? Karena Allah tidak menggunakan lafaz tempat atau tidak tempat, tetapi Allah mengatakan istawa alal arsy, maka cukup dengan itu. Kita katakan arsy itu adalah tempat, tapi Allah Ta'ala di atasnya lagi. Maka kalaupun terpaksa diperinci, kita katakan, kita tanyakan pada mereka, apa yang engkau maksudkan dengan apa? Dengan tempat. Kalau yang kalian maksudkan tempat itu adalah, yaitu maksudnya adalah ketinggian Allah di atas. Memang Allah Ta'ala di ketinggian dan di puncak ketinggian sesuai dengan yang dia sebutkan. Tapi kalau yang kalian maksudkan tempat itu adalah makhluk, yaitu seperti Mekah, Madinah, atau langit pertama, langit kedua, atau langit ketiga, atau arsy, Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat, tetapi di atasnya lagi. Tidak ada makhluk di atasnya lagi.
Yang ada hanyalah Rabbul Alamin. Nah, mereka memang ingin memaksakan kaidah-kaidah tadi. Jadi lafaz yang datang dari Allah mereka tidak puas, tetapi apa? Mereka memaksakan kita untuk menerima lafaz yang mereka pilih. Ini kesalahan besar kalau kita taat pada orang-orang Yunani itu. Ya, memang aneh. Kenapa mereka memilih untuk beriman kepada apa? Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh orang Yunani, sementara orang Yunani sendiri mereka tidak kenal tentang Tuhan mereka sendiri. Sampai terbentuk keyakinan bahwasanya apa? Alam semesta ini diatur oleh Tuhan yang banyak, yaitu istilahnya adalah diva, yaitu para dewa itu. Atau Tuhan kalau dalam bahasa umum Indonesia. Sementara para dewa mereka tinggalnya adalah di surga. Ketika matahari itu diganggu dan dicuri oleh orang, maka surga jadi gelap, para dewa kebingungan. Ini apa layak Tuhan macam itu? Matahari lebih tinggi daripada para dewa, dan dewa ternyata sangat tergantung pada matahari. Ini naudzubillah. Memang khayalan yang dipaksakan, dan muslimin lalai tentang masalah itu. Lalai dan asal ikut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Guru, maknanya kebanyakannya tentang ayat-ayat sifat ni kita ambil zahir ayat tu je. Oh, memang Tak perlu nak ditakwil-takwil. tak perlu, karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengambil takwil-takwil itu atau menyimpang dari zahir. Allah Ta'ala lebih mampu untuk memilih lafaz yang sesuai dengan hakikat. Ternyata dia memilih itu. Maka kenapa kita memilih yang lain dan memaksa untuk mengambil yang lain? Itu adalah kesalahan besar dari orang-orang falasifah. Tidak puas dengan lafaz yang ada, tapi lafaz mereka yang harus diterima.